Halo guys, kembali lagi dengan iMovie Channel. Dalam kesempatan ini, saya akan merangkum film animasi berjudul Moana. Moana ini dirilis pada tahun 2016, bercerita tentang Moana, putri kepala desa yang berpetualang untuk mengembalikan jantung Dewi Teviti. Oke, daripada kelamaan di spoiler awal, langsung aja buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like video ini ya, dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan diperlihatkannya jantung dari Teviti. Para penduduk menyembah Dewi Teviti karena ia membawa kehidupan di lautan dengan jantungnya yang bernama Batu Ponamu sebagai sumber kekuatannya. Tiba-tiba datanglah Maui, manusia setengah dewa, datang mencuri Batu Ponamu. Setelah Maui berhasil mengambil Batu Ponamu, hal itu membuat daratan Teviti menjadi hancur dan diselimuti oleh kegelapan. Sesaat Maui akan pergi, ia dihadang oleh iblis bernama Teka. Mereka bertarung dan membuat senjata Maui, dan Batu Ponamu jatuh ke dalam lautan yang dalam. Itulah cerita dari nenek kepada anak-anak di desa, termasuk Moana kecil. Nenek mengatakan bahwa Batu Ponamu akan ditemukan oleh seseorang yang dibeli lautan untuk mengembalikan batu tersebut pada Teviti. Hingga terlihat Moana kecil di pinggir pantai berusaha menolong penyu untuk sampai ke pantai. Moana yang tertarik pada karang, ia pun mendekatinya. Tiba-tiba air membuka jalan untuk Moana kecil. Lalu Moana melihat batu hijau dan mengambilnya. Air laut pun mengembalikan Moana ke bibir pantai. Tak lama ayah Moana datang dan membawa Moana pergi. Sayang, batu tersebut terjatuh dan tidak sempat diambil oleh Moana. Beberapa tahun kemudian, Moana yang tumbuh dewasa, ia selalu mencoba pergi dari pulau karena penasaran. Namun hal itu selalu gagal karena ayahnya. Suatu ketika, Moana melihat neneknya menari di pinggir pantai. Nenek pun mengajak Moana untuk menari bersama. Lagi-lagi Moana ingin pergi ke kapal, tapi hal itu selalu dicegah oleh ayah Moana. Ayah Moana kemudian mengajaknya pergi untuk menunjukkan sebuah tumpukan batu. Batu itu adalah batu para mendiang, para pemimpin desa terdahulu yang terpilih. Ayahnya mengatakan bahwa Moana kelak sebagai penerus pemimpin juga akan meletakkan batu di sana. Karena pada dasarnya tempat Moana adalah Motolui, bukan di luar sana. Dan juga dia akan menjadi pemimpin Motolui suatu saat. Setelah perbincangan di bukit dengan ayahnya, Moana pun mulai menerima dan menghentikan jiwa petualangannya. Sekarang ia lebih bisa menikmati daratan Motolui. Selang beberapa hari, penduduk melaporkan bahwa hasil panen kelapanya rusak. Di saat yang sama, para penangkap ikan juga tidak mendapatkan ikan di lautan. Moana memiliki ide untuk menangkap ikan ke laut lepas. Namun hal itu ditentang oleh ayahnya. Tak sengaja ayahnya pun membentak Moana. Moana yang kesal dihampiri oleh sang ibu untuk menenangkannya. Ibunya bercerita bahwa dulu ayahnya pernah mencoba pergi ke laut lepas karena ketertarikannya pada lautan juga. Namun saat di laut lepas ternyata tak seperti perkiraannya, yang kenyataannya badai ganas menerpa hingga membuat ia kehilangan teman baiknya. Itulah mengapa ayah Moana melarang pergi ke batas pantai. Karena penasaran, Moana memberanikan diri berlayar ke laut. Namun baru saja melewati batas pantai, Moana sudah dihantam oleh ombak, hingga ia tergulung ke dasar dan hal itu membuat kaki Moana terjepit di karang. Singkat cerita, ia berhasil selamat dan kembali ke daratan. Ternyata nenek Moana ada di sana dan mendukung keinginan Moana terhadap lautan, yang dimana nenek mengajak Moana di tempat tersembunyi. Nenek menyuruh Moana agar masuk sendiri ke dalam gua. Setelah masuk, ternyata di dalam banyak kapal layar. Moana yang penasaran, ia tak sengaja menemukan penyerang kapal dan memukulnya. Tiba-tiba api pun menyala, menyinari gambar pada layar perahu. Di sini Moana tahu bahwa penduduk Motolui terdahulu adalah penjelajah lautan. Mereka berhenti menjelajah setelah batu milik Teviti dicuri.
karena dengan hilangnya batu Ponamu, banyak monster laut berdatangan dan banyak memakan korban. Yang pada akhirnya penduduk Mutuloi menetap di pulau tersebut dan menyembunyikan kapal mereka. Alam kini semakin rusak tanpa adanya Te-fiti. Tiba-tiba nenek memberikan batu Ponamu pada Moana. Nenek percaya Moana dapat menemui Maui dan mengembalikan batu Ponamu. Ternyata laut pun juga memilih Moana untuk hal itu. Nenek menjelaskan bahwa Maui berada di bawah bintang berbentuk senjatanya. Moana langsung menceritakan pada ayahnya. Bukannya senang, sang ayah malah marah dan akan membakar kapal dalam gua. Namun seseorang datang membawa kabar bahwa neneknya pingsan. Hingga Moana berlari dan menemui nenek. Nenek memberi pesan pada Moana untuk menemui Maui agar membebaskan dari kehancuran. Setelah itu nenek pun meninggal. Moana pergi dan akan mencari Maui menggunakan salah satu kapal kecil dalam gua. Setelah cukup jauh, ternyata dalam perahu terdapat ayam aneh bernama Heihei. Mereka akhirnya melanjutkan berlayar bersama. Malam pun tiba, terlihat Moana yang kewalahan karena datangnya badai laut. Ia pun akhirnya hanyut. Setelah sadar, ia berada di sebuah daratan. Ternyata Moana telah sampai di tempat Maui berada. Setelah bertemu Maui, Moana mengajak untuk mengembalikan batu Ponamu pada Te-fiti. Namun Moana malah dikurung di dalam gua dan Maui mencuri kapalnya. Moana pun berhasil keluar dari gua dan mengejar Maui dengan bantuan samudera. Moana menunjukkan batu Ponamu pada Maui. Rupanya Maui tidak ingin dekat dengan batu Ponamu. Karena menurutnya batu itu adalah sumber masalah karena banyak yang menginginkannya. Tak selang lama, batu itu juga diincar oleh bajak laut. Kapal Moana tertangkap oleh mereka hingga terjadi pertarungan antara Moana dan bajak laut Kakaroma. Hingga batu tersebut terlepas dari genggaman Moana dan untungnya ditelan oleh Heihei. Tetapi Heihei berhasil ditangkap oleh bajak laut Kakaroma yang pada akhirnya Moana memutar kapalnya untuk mengejar Heihei. Ia pun naik ke kapal bajak laut dan bertarung dengan segerombolan Kakaroma. Hingga ia berhasil merebut Heihei kembali dan kembali ke kapalnya. Hingga Moana pun melarikan diri. Setelah aman, Maui mengatakan bahwa tidak mudah untuk pergi ke tempat Te-fiti karena mereka harus berhadapan dengan monster larva atau bernama Teka. Moana membujuk Maui, jika mereka berhasil, dia akan dikenal sebagai pahlawan yang menyelamatkan dunia. Tidak hanya di situ, Moana terus merayu Maui. Akhirnya Maui pun setuju, namun dengan satu syarat, yaitu mereka harus menemukan senjata Maui dulu di Laut Timur. Setelah di Laut Timur, Maui dan Moana naik ke atas pulau dan berniat pergi ke Pulau Monster. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam Pulau Monster. Tak lama mereka menemukan senjata Maui di atas cangkang monster kepiting. Di sini Moana memperalihkan si monster kepiting, sedangkan Maui bertugas mengambil senjatanya. Namun hal itu diketahui oleh si monster kepiting dan mereka pun bertarung. Sayangnya Maui kalah dan akan dimakannya. Di sini Moana berhasil menipu monster kepiting dengan batu yang dilumuri cairan hijau. Hingga mereka keluar dengan bantuan semburan air dari dalam laut. Singkat cerita, karena sudah lama Maui tidak menggunakan senjatanya, ia pun kini berlatih menguji kemampuannya kembali agar seperti dahulu. Akhirnya kekuatan Maui telah kembali sepenuhnya. Ia pun bersemangat untuk menepati janjinya pada Moana, yaitu ke Pulau Te-fiti. Setelah menempuh begitu lama, mereka pun akhirnya sampai ke Pulau Te-fiti. Maui terbang untuk mengecek keadaan sekitar terlebih dahulu. Namun sebelum Maui sampai, ia dihadang oleh iblis Teka yang menyebabkan keduanya bertarung. Namun pertarungan tersebut membuat senjata Maui hampir rusak, membuat Maui marah dan mengembalikan batu Ponamu pada Moana. Dan kemudian ia pun pergi.
Kepergian Maui membuat Moana putus asa, hingga ia mengembalikan batu Ponamu kembali ke samudra. Namun datanglah arwah nenek Moana yang meminta maaf pada Moana karena memberi tugas yang berat pada Moana. Hingga nenek bercerita kisah Moana kecil yang sudah ditakdirkan untuk tugas tersebut. Hingga datanglah para kepala leluhur dari Moana yang merestui Moana. Akhirnya semangat Moana pun kembali bangkit dan mengambil batu Ponamu di dasar samudera. Ia pun bertekad untuk mengembalikan batu tersebut sendirian. Ketika sudah dekat, ia dihadang oleh iblis Teka. Dengan cerdiknya, Moana berhasil mengelabui Teka dan berhasil masuk ke dalam pulau Te Fiti. Sayangnya, Teka tetap berhasil mengejar Moana. Saat Teka akan menangkap Moana, disinilah Maui datang kembali untuk membantu Moana. Mereka pun berbagi tugas. Maui akan melawan Teka, sedangkan Moana pergi mencari Te Fiti. Saat Moana hampir sampai, Teka mengetahuinya dan akan melempar bola api ke arahnya. Namun hal tersebut digagalkan oleh Maui. Moana yang telah sampai, ia kaget ternyata Te Fiti menghilang. Moana tersadar bahwa Teka adalah Te Fiti. Moana akhirnya meminta samudra untuk membukakan jalan untuk Teka. Singkat cerita, Moana membujuk Teka agar ia menjadi tenang. Moana akhirnya memasang batu Ponamu pada Teka. Seketika Teka pun berubah menjadi Te Fiti dan mengubah daratan menjadi subur kembali. Kini Te Fiti berterima kasih pada Moana dan Maui. Te Fiti juga memperbaiki kembali senjata Maui yang telah rusak. Maui mengucapkan terima kasih serta meminta maaf atas perbuatannya terdahulu pada Te Fiti. Nah, Te Fiti pun akhirnya kembali tertidur dan Moana memutuskan untuk pulang ke pulaunya. Sedangkan Maui, ia akan tetap tinggal di pulau Te Fiti untuk menjaga pulau tersebut. Moana yang kembali, ia disambut oleh warga desa Mutului. Ia pun telah menjadi pemimpin Mutului dan meletakkan kerang di atas tumpukan batu leluhur. Mereka akhirnya mengeluarkan kapal yang disembunyikan setelah sekian lamanya. Moana membangkitkan jati diri mereka, yaitu sebagai seorang penjelajah, dan itulah akhir dari film ini. Nah, gimana, seru ya? Buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan klik tombol subscribe dan like ya, serta aktifkan tombol lonceng video ini. Terima kasih.